Mungkin sebelum perkenalkan, saya Gregi, ekonom di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mungkin di sini saya ingin menjelaskan secara singkat saja pada Bapak Ibu, mungkin agar bisa memberikan sedikit pencerahan terkait bank sentralan terkait Bank Indonesia. Mungkin kalau misalnya ada anak didik Bapak Ibu, mungkin ada yang istilahnya kritis ya, misalnya kayak setelah memegang rupiah, dia penasaran siapa nih yang bikin uang rupiahnya. Terus habis itu kita kan mesti menjelaskan kan kalau uang rupiah itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah kemudian pasti akan muncul pertanyaan, Bank Indonesia itu apa sih? Seperti itu kan. Nah apakah Bank Indonesia ini sama dengan bank-bank yang lain? Seperti itu kan. Nah ketika mungkin murid-murid ada pertanyaan seperti ini kan, kita harus bisa menjelaskan ya kira-kira apa uang rupiah itu asal dari mana sih? Lembaga apa sih yang sebenarnya punya kewenangan untuk mengeluarkan uang rupiah? Dan juga tadi ada pertanyaan dari Bapak Guru tadi, kenapa sih rupiah itu mungkin tahun 98 itu kalau dibandingkan dengan mata uang yang lain, dulu satu dolarnya 2.500 tahun 98, kemudian sekarang 15.000. Nah itu juga salah satu tugas dari Bank Indonesia ya, untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi Bank Indonesia juga mempunyai peran dalam hal moneter, yaitu menjaga agar nilai rupiah tetap stabil. Kenapa tetap stabil? Agar nanti ketika nilai rupiah itu turun atau bahkan naik, itu ada yang dibutuhkan untuk pendidikan. Nah itu juga jadi fungsinya untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nah jadi nanti kita akan menjelaskan sedikit terkait hal tersebut. Nah mungkin Bapak Ibu kira-kira ada yang mengetahui nggak kira-kira perbedaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan bank umum yang lain seperti itu. Nanti saya ada menyiapkan sedikit sumber lah. Nah, Ibu di belakang boleh kira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ria Sahrika dari SD Negeri 88 Palembang. Jadi ibaratnya tuh Bank Indonesia itu banknya bank. Jadi Bank Indonesia itu punya rekening-rekeningnya bank gitu. Jadi kalau kita nanya bank itu kalau nyimpen uang di mana, ya di Bank Indonesia seperti itu. Kenapa kita harus Indonesia itu harus punya bank sentral ya, dan konteks kali ini adalah Bank Indonesia ya, karena Bank Indonesia ini juga punya tujuan ya. Tujuannya itu yang pertama adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, yang kedua adalah stabilitas sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi berbeda dengan bank umum, Bank Indonesia itu ibaratnya adalah lembaga negara ya Bapak Ibu ya, yang mempunyai 3 tujuan, yang istilahnya itu bukan untuk mencari keuntungan. Tapi yang pertama itu untuk stabilitas moneter, itu yang tadi yang stabilitas menjaga nilai rupiah tetap stabil. Yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan, di mana kita menjaga terutama perbankan agar tetap stabil ya. Nanti kalau Bapak Ibu tahu dari tahun 98 atau mungkin terakhir pada tahun 2020, nah Bank Indonesia itu mencoba menjaga agar sistem perbankan itu tetap berjalan lancar dan stabil. Dan yang terakhir adalah stabilitas sistem pembayaran. Jadi kalau tadi Pak Anies juga menjelaskan ya, tadi ada yang tunai maupun yang non tunai. Nah fungsi yang terkait dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai itu termasuk di fungsi yang ketiga, itu stabilitas sistem pembayaran. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan transfer antar bank atau melakukan misalnya tadi scan kris ya untuk pembayaran ya, nah Bank Indonesia itu mempunyai kepentingan agar transaksi Bapak Ibu itu bisa berjalan lancar, bisa sampai ke tempat tujuannya lah, seperti itu kalau sederhananya. Next. Nah ini kalau yang si pertama ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kestabilan nilai rupiah. Jadi kenapa sih kita tuh perlu nilai rupiah yang stabil seperti itu ya? Nah mungkin kalau yang tadi pertanyaan tadi ya, kalau bisa tadi rupiah itu apakah 2.500 sekarang bulan 16.000 sekali ya? Nah kalau kita mencoba menjaga agar rupiah itu tetap berada dalam kondisi yang fundamentalnya. Jadi kondisi yang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia. Jadi karena kesadaran dari dua ya,
dua hal yang pertama tadi yang kita menentukan ada nilai mata uang dan lain. Yang kedua kita bandingkan dengan nilai dana yang besar. Itu tercermin dari inflasi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ibaratnya ini ya apa istilahnya memahami ya kalau misalnya harga barang dan jasa, harga kebutuhan pokok itu bisa naik dan turun ya. Nah, Bank Indonesia itu juga mempunyai kepentingan agar menjaga nilai barang harga kebutuhan pokok itu juga stabil seperti itu, karena itu akan mempengaruhi inflasi. Jadi Bank Indonesia itu mempunyai target inflasi kita sebesar 2,5%. Nah, ini nih kita harus menjaga itu dengan menjaga harga barang pokok itu tetap ini nilai yang berarti tetap terjaga lah seperti itu, nggak terlalu naik, nggak terlalu rendah seperti itu. Nah, kemudian yang tadi tercermin juga dengan kurs ya tadi ya, kurs mata uang. Nah, kenapa kita menjaga nilai mata uang tetap stabil ya agar perekonomian kita tetap berjalan ya. Misalnya ketika kita nilai mata uang rupiah kita turun, nah pasti barang-barang impor kan pasti harganya bakal naik ya seperti itu ya. Ketika kita menggunakan HP atau kita menggunakan barang-barang elektronik yang pasti kita banyak masih impor, itu kan kalau misalnya rupiah turun kan jadinya kan harganya bakal naik kan. Nah, tapi juga kalau nilai rupiah terlalu kuat, itu juga bisa berdampak negatif ya sebenarnya ya. Jadi kayak itu juga bisa berdampak ke eksportir. Ketika dia akan melakukan ekspor barangnya, jadi nanti dia harganya itu akan kurang bersaing gitu ketika nilai rupiah terlalu kuat gitu dengan barang-barang dan lain yang mata uangnya mungkin lebih lemah. Nah, mungkin ini ya apa? Mungkin ini untuk menjalankan tiga tugas tersebut, ini itu juga mempunyai wewenang. Yang pertama yang pasti yang tadi kita sudah ibaratnya kita udah paham banget lah ya. Yang pertama adalah mengeluarkan alat pembayaran sah dari suatu negara. Jadi Bank Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang itu mengeluarkan alat pembayaran yang sah dalam konteks hal ini adalah rupiah. Seperti itu. Yang kedua adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu intinya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh BI agar untuk tujuannya itu menjaga nilai rupiah itu ya tadi tetap stabil dan tetap pada istilahnya itu kondisi yang baiklah seperti itu. Yang ketiga adalah mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya melakukan transfer yang tadi ya menggunakan BI Fast, menggunakan scan kris atau bahkan bertransaksi menggunakan uang rupiah secara tunai, jadi Bank Indonesia juga tadi menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut. Yang keempat adalah menjaga stabilitas sistem keuangan yang tadi ya kalau bisa perbankan kita agar tetap stabil, tetap sehat secara keseluruhan sistemnya. Dan yang terakhir adalah menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. Ini maksudnya tadi udah dijelasin ya. Jadi istilahnya itu gini ya. Kalau 98 itu kan kalau mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingat atau ada yang mengetahui ketika ada 20 bank yang tutup ya. Nah, ketika waktu bank yang tutup itu kan langsung terjadi krisis ya Bapak Ibu ya. Langsung waktu itu kayak nilai rupiah yang tadi yang 2.500 langsung jadi jeblok sekali. Nah, langsung jadi ada muncul krisis moneter kan waktu istilahnya kalau 98 itu kan. Nah, Bank Indonesia itu menjalankan fungsi ini tujuannya untuk mencegah hal tersebut. Jadi Bank Indonesia ketika bank-bank ini misalnya sekarang mungkin bank-bank lagi sehat ya, lagi saya beroperasi secara normal ya. Tapi ketika bank kondisi lagi misalnya lagi krisis ya, bank-bank ini kan butuh dana ya. Nah, masyarakat kan mungkin waktu krisis itu bakal menarik dana dari perbankan kan mungkin karena khawatir banknya ini sakit kan seperti itu kan. Nah, banknya ini perlu dana. Nah, ketika dia akan mau meminjam kepada bank yang lain kan juga lagi istilahnya tadi itu ya kanker ya kantong kering. Nah, mereka bakal menahan dananya itu gitu. Gak mau ngapain aku kasih pinjam ke bank yang lain, aku juga tadi tipis kan kantongku gitu kan. Nah, Bank Indonesia itu sinilah maju sebagai istilahnya itu pertahanan terakhir lah. Jadi banknya itu minjem duit ke Bank Indonesia seperti itu. Nah, jadi Bank Indonesia juga nanti memberikan pinjaman kepada bank-bank yang istilahnya lagi bantu-bantu lah istilahnya lagi sakit lah gitu. Nah, ini untuk agar bank itu bisa beroperasi normal kembali. Nah, ini fungsi yang terakhir. Nah, tadi ini yang peran Bank Indonesia itu ya kalau bisa kita petakan dalam perekonomian, Bank Indonesia tadi itu fungsinya di tengah-tengah ya. Kita berkoordinasi juga dengan pemerintah
terkait dengan kebijakan ekonomi, dan juga Bank Indonesia juga menyediakan infrastruktur pembayaran kepada perbankan ya, tadi kalau ketika bank itu punya rekening itu seperti itu. Dan juga Bank Indonesia juga menyimpan dananya di Bank Indonesia ya, jadi kayak tadi Bank Indonesia itu menyimpan dana perbankan itu di rekening-rekening yang ada di BI, dan kemudian nanti bank itu baru mengalirkan dana kepada masyarakat kredit ya. Nah, ini yang tadi yang terkait kebijakan moneter ya. Jadi ada yang tadi ada Bank Indonesia itu menetapkan sasaran-sasaran moneter. Yang kedua adalah dongkrak dan moneter ya. Jadi Bank Indonesia itu karena mempunyai peran yang cukup signifikan ya. Yang tadi yang power yang utama itu adalah menciptakan uang ya. Jadi Bank Indonesia itu bisa mengatur jumlah uang yang beredar ya. Jadi Bank Indonesia itu bisa istilahnya itu menerbitkan menyediakan uang kepada masyarakat ataupun bisa menariknya seperti itu karena mempertimbangkan kondisi perekonomian. Next. Nah, yang kedua adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial itu intinya adalah kebijakan yang terkait dengan perbankan untuk mendorong terpelihara stabilitas sistem keuangan. Jadi Bank Indonesia juga mempunyai kepentingan untuk agar fungsi perbankan dalam menawarkan kredit ataupun mengimpun dana itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir adalah kebijakan sistem pembayaran ya. Kalau misalnya bisa dibagi dua ya, instrumen tunai yang uang kertas, uang koin, yang akan kita dalamin nanti dalam CBB rupiah. Yang kedua adalah instrumen non tunai yang nanti akan dijelaskan oleh tim sistem pembayaran ya terkait dengan kris. Nah, ini contoh-contoh inovasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, misalnya tadi kris ataupun IPAS ya, kalau misalnya Bapak Ibu transfer antar bank cuma dari 500, nah itu IPAS itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya, yang mengoperasikan sistemnya. Nah, terkait dengan hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia itu sebenarnya lembaga negara, tetapi bukan bagian dari pemerintah. Jadi dia lembaga negara yang independen. Jadi fungsinya itu bukan itu sebagai mitranya pemerintah lah, seperti itu, untuk menetapkan sasaran inflasi, menerbitkan surat utang pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau misalnya sebelum menerbitkan mau utang dulu, dia biasanya konsultasi dulu sama Bank Indonesia, kira-kira berapa sih idealnya utangnya. Nah, kemudian penetapan asumsi makroekonomi. Jadi Bank Indonesia juga memberikan rekomendasi ya Bapak Ibu ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kira-kira target yang cocok berapa. Kemudian sebagai pemegang kas pemerintah. Jadi Bank Indonesia itu juga berfungsi. Jadi pemerintah itu juga punya rekening di Bank Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak mereka itu menyimpan dananya di Bank Indonesia karena Bank Indonesia ini ibaratnya risikonya paling rendah lah dibandingkan ketika dia menaruh dananya itu di bank umum. Ketika bank umum itu bisa bangkrut, bisa jatuh gitu kan. Kalau Bank Indonesia kan dia hampir tidak mungkin karena dia memiliki kemampuan untuk menciptakan uang. Yang ketiga itu dapat mewakili pemerintah dalam hubungan dengan pihak kreditur luar negeri, dan terakhir adalah Bank Indonesia memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan. Jadi di daerah itu Bank Indonesia juga memberikan rekomendasi yang kepada Pemda ya terkait dengan isu-isu ekonomi. Next. Ya, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Gregi, apakah kita akan buka sesi pertanyaan?